Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab Sirah Nabawiyah ini maka akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana peristiwa Amul Fil, tahun gajah. Maka kita melanjutkan pada malam hari ini. Wa qad wulida yatiman. Sungguh Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu Abdullahi wa ummuhu hamilun bihi li syahraini fahasb. Sungguh ayahnya yaitu Abdullah telah meninggal. Saat itu ibu atau istri dari Abdullah sedang mengandung. Kalau di sini dalam fiqh sirah disebutkan mengandung 2 bulan. Mungkin nanti kita menjumpai riwayat yang lain. Biasanya berapa bulan? Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Itu yang masyhur. Usia kandungan berapa bulan? Kalau dalam kitab fiqh sirah 2 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan menjumpai riwayat yang berbeda. Ya, mungkin belum ada USG. ya gitu lah. Sekitar pokoknya Rasulullah ditinggal wafat oleh ayahnya, yaitu siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah, ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, berkaitan dengan Abdullah, ini ada satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, bahwa di situ jelaskan Abdul Muttalib, nama aslinya siapa? Masih ingat? Syaibah. Itu pernah bernazar bahwa seandainya dia memiliki 10 anak laki-laki, maka akan dikorbankan 1. Nah, maka ketika pas genep anak laki-lakinya itu ada 10, maka kemudian Abdul Muttalib ingin melakukan nazarnya itu. Akhirnya diundi, maka singkat cerita keluarlah nama Abdullah, sehingga kemudian Abdullah yang harus dikorbankan. Abdullah putra tersayang beliau. Ketika kemudian Abdullah mau dibawa untuk dikorbankan di satu tempat antara mungkin kalau sekarang Safa Marwa ya, di situ berhala Isaf dan Nailah. Kemudian orang-orang menghalangi itu, jangan dilakukan. Akhirnya kemudian atas saran seorang dukun lah bahasa itu. Iya, dari bangsa dulu kan, orang Arab dulu, disuruh ini, coba undiannya itu diganti. Sekarang Abdullah dan 10 ekor unta. Ternyata tetap yang keluar adalah nama Abdullah. Ditambah lagi, lipatkan 2 kali, 20 ekor unta. Terus seperti itu, yang keluar tetap namanya Abdullah. Sampai kemudian untanya menjadi 100 ekor unta, barulah keluar nama unta. Abdul Muthalib belum puas, enggak, saya harus ngulangi ini. Akhirnya diulangi 3 kali, yang keluar nama untanya, sehingga sebagai ganti nazar menyembelih anaknya Abdullah diganti dengan menyembelih 100 ekor unta. Alam bisawab. Termasuk nanti dalam diat, ketika seseorang membunuh orang lain dengan sengaja, terus keluarganya minta diat, maka diatnya berapa? Ya, 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya.
Wa qad wulida yatiman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Definisi yatim itu apa? Apa? Yatim itu apa? Enggak punya ayah. Ayahnya enggak jelas yang mana. Tinggal mati orang tua. Yatim itu man mata abuhu wa huwa shaghir. Orang yang ditinggal mati ayahnya ketika dia masih kecil. Pak Diren bapaknya masih? Udah enggak ada. Yatim berarti. Berhak dapat santunan. Loh ya, kalau yatim ya tadi yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia masih kecil, dia belum balik. Maka kalau memberikan anak santunan anak yatim ya cari yang itu. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Kalau sudah balik itu sebenarnya sudah bukan, istilahnya bukan yatim tadi. Tapi kalau mau disantuni ya boleh. Silahkan aja. Sudah tua juga disantuni boleh. Nah, Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Nanti para ulama menjelaskan di antara beberapa hikmah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka salah satu hikmahnya adalah ib'atu syakki wa tuhami fi anna hadha tina kana min tawjihi wa irsyadi wa tarbiyati abihi wa jaddihi lah khasatan wa anna jaddahu Abdul Muttalibi kana min kibari Quraisyin. Di antara hikmah pertama kenapa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, agar dijauhkan dari keraguan atau tuduhan orang-orang bahwa agama ini, agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah hasil didikan dari ayah dan kakeknya. Karena gini, biasanya anak itu sulit sekali lepas dari bayang-bayang orang tua. Kalau misalnya ada anaknya siapa orang terkaya, Abu Rizal Bakri misalnya, anaknya Abu Rizal Bakri terus bisnis jadi kaya, itu kira-kira orang nyebutnya apa? Ya pantas dia kaya karena bapaknya kaya. Wajar, maka orang gitu kan, ini dalam bab bisnis. Padahal dia memang bisnis dari wajar, loh dia anaknya presiden, bisnisnya lancar, ya wajar. Nama bapaknya akan dibawa. Nah biasanya seperti itu. Berbeda ketika kemudian dia dari nol itu, bahkan bapaknya sudah meninggal, terus dia membangun bisnisnya berhasil, maka orang tidak akan menyebut-nyebut bapaknya karena tahu, oh bapaknya sudah nggak ada, pas dia lahir itu sudah nggak ada, maka itu memang usaha dia. Nah demikian juga dalam bab agama ini. Orang nanti akan mudah menuduh, Nabi Muhammad itu tinggal melanjutkan apa yang dulu dirintis oleh kakeknya, apalagi kakeknya itu pemimpin Quraisy. Nabi Muhammad itu tinggal meneruskan apa yang sudah dimulai oleh bapaknya. Oh itu hasil didikan bapaknya. Maka tidak. Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim sehingga orang tidak bisa nuduh. Dan juga biasanya anak yatim dia tidak terpengaruh oleh pemikiran ayah. Jadi pemikirannya memang masih murni. Beda dengan anak yang dididik oleh ayahnya, maka sedikit banyak pasti pemikiran ayahnya itu akan mempengaruhi. Ya, kita yang dididik oleh ayah kita, saya yakin sedikit banyak ada pengaruh hasil didikan ayah kita. Rasulullah tidak. Rasulullah itu dilahirkan sudah dalam keadaan yatim, maka tidak ada campur tangan pengaruh dari orang tuanya. Itu yang pertama, agar
orang-orang itu tidak menuduh bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah hasil didikan atau bimbingan dari orang tua maupun kakeknya. Apalagi kakek beliau Abdul Muthalib adalah pimpinan Quraisy. Yang kedua, ib'adun Nabi alaihi salatu wassalam 'anil maili ila majdil jahi wal mal. Menjauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecenderungan akan gila jabatan dan harta. Beliau dilahirkan dalam keadaan seperti itu, sehingga memang dipersiapkan bahwa Nabi itu adalah orang yang tidak mengejar harta, tidak mengejar kedudukan. Beda seandainya kemudian ayah beliau, kakek beliau itu masih hidup ketika beliau dewasa, maka bisa jadi nanti orang akan menuduh bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan hal itu hanya karena warisan dari ayah maupun kakek. Yang kedua. Yang ketiga, al-kamalu fil qudwati li ghairihi minal aitam. Sebagai panutan bagi orang-orang yang memang dilahirkan sudah dalam keadaan yatim. Ada nggak di sini orang yang lahir dalam keadaan yatim? Kalau ditinggal mati ibunya itu yatim enggak? Dalam istilah fikih itu bukan yatim. Nah, itu muqta'. Nah, tapi ditinggal mati oleh ayahnya. Ada bapak di sini yang ditinggal mati oleh ayahnya saat masih kecil? Enggak ada. Nah, ini sebagai panutan. Loh, ternyata seorang anak yang lahir dalam keadaan yatim tersebut kemudian menjadi orang yang luar biasa. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau kadang bisa dibaca iswah, bisa dibaca marfu', bisa dibaca majrur. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Nah, yang berikutnya di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, an-nash'atu 'alal quwwati was-salabati wat-tahammulu mundus sighar. Rasulullah memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tumbuh dalam penuh keprihatinan, karena untuk mempersiapkan, karena beliau nanti akan menanggung beban yang beban yang sangat berat, beban yang tidak ringan. Jadi beban dakwah itu tidak akan bisa ditanggung oleh generasi yang cengeng, generasi yang selalu sembunyi di ketiak bapaknya. Tidak bisa. Ini bebannya berat. Maka beban berat itu hanya bisa ditanggung oleh orang-orang yang memang siap. Dan biasanya, entah karena keadaan atau apa, biasanya anak yatim itu lebih siap lebih siap bertahan dibandingkan anak yang dimanja oleh orang tua. Biasanya seperti itu. Tapi kalau anaknya itu dimanjakan sama orang tua, saya khawatir anak itu nanti tidak akan siap. Lihat sekarang anak-anak kita ketika dimanjakan, lulus SD kira-kira sudah bisa apa? Lulus SD sudah 6 tahun itu belajarnya, terus kayak gitulah. Tambah 3 tahun lulus SMP, bisa apa? Kira-kira bisa nggak itu dilepas itu anak itu? Terus tambah 3 tahun lagi SMA, kayak gimana? Kuliah 4 tahun, habis kuliah pun masih gondelan karo bapak ya. Nah, apalagi kalau yang orang tuanya memanjakan tadi. Masih banyak sekarang kan. Bagaimana kemudian anak dipukul sama gurunya, padahal saya yakin tidak ada guru mukul tanpa alasan, itu tidak ada. Bahkan seandainya nggak ada alasan pun, seperti cerita siapa udah saya ceritakan ya,
Muhammad Al-Fatih ya. Pasti ada tujuan. Nah ini kadang ketika anak dipukul sedikit oleh gurunya, pulang ke rumah lapor sama orang tuanya ngamuk ke sekolah. Ada yang bawa aret, ada akhirnya tanya guru. Akhirnya guru-guru itu takut. Kan? Guru itu takut, guru itu serba salah. Akhirnya apa? Sekarang guru ya udah terserah. Kalau dia mau belajar ya kami ajar, enggak belajar ya silakan gitu. Terus dilepas gitu. Karena tadi ketika anak itu dididik dengan cara ya agak sedikit keras, orang tuanya marah, orang tuanya ngamuk di sekolah, ya udah akhirnya dilepaskan. Maka kalau ada anak kita dipukul di sekolah, maka sudah pukulan guru itu adalah pukulan yang berkah. Sering dipukul ya Muhammad Al-Fatih itu kan dipukul sama gurunya, ya? Pukul sama gurunya pertama kali ketika memang Muhammad Al-Fatih atau Umar bin Abdul Aziz ya, karena memang tumbuh di lingkungan kerajaan, sehingga ya namanya anak-anak sultan itu kan, anak sultan beneran, namanya anak-anak sultan ya seperti itu, agak merendahkan. Tapi ketika dipukul oleh gurunya, baru kemudian dia ini gurunya bukan biasa itu, berani mukul anak sultan. Bahkan kemudian pernah dipukul tanpa alasan, tapi dia tetap diam, sehingga kemudian ketika berhasil membebaskan Tatinopel itu baru nanya sama gurunya, kenapa saya dulu dipukul padahal saya nggak salah. Gurunya baru jelaskan, kalau kamu dipukul tanpa alasan, bukan karena tidak melakukan kesalahan, kamu teringat sampai sekarang, maka demikian juga nanti ketika kamu berkuasa, hati-hati. Ketika kamu melakukan kezaliman kepada rakyatmu, mungkin mereka akan diam, tapi mereka akan terus mengingat kezalimanmu itu. Sampai kayak gitu. Nggak berani mungkin, mau dizalimi kayak apa, nggak berani. Tapi kezaliman itu akan terus diingat. Nah, Rasulullah SAW tumbuh dalam kondisi yatim seperti itu, maka salah satu hikmahnya adalah menyiapkan beliau hidup penuh dengan keprihatinan, sehingga beliau memiliki ketangguhan nanti untuk memikul beban dakwah. Sekali lagi, beban dakwah itu tidak bisa dipikul oleh generasi yang generasi TikTok. Dulu generasi micin, sekarang generasi TikTok. Udah, hati-hati ya bapak-bapaknya itu kalau di rumah anaknya punya akun TikTok, bapaknya paham enggak ya? Itu hati. Sekarang itu ada akun TikTok. Akun TikTok ya mungkin kalau diisi dengan hal yang baik ya baik, tapi banyak untuk ngejar follower, untuk ngejar yang pengikut, itu isinya adalah joget-joget, bahkan disertai macam-macam lah. Yang penting bagaimana caranya dapat penonton yang banyak, dapat duit ya. Udah dapat AdSense belum? Subscribe-nya udah berapa? Subscriber. Akhirnya hati-hati. Udah ya. Jadi Rasulullah memang tumbuh dalam kondisi seperti itu, biar lebih siap secara fisik. Bahkan lihat, Rasulullah SAW itu nanti ketika dirawat oleh siapa? Pamannya, siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan secara ekonomi lemah. Secara ekonomi termasuk paman Rasulullah yang lemah. Anaknya banyak, tapi Rasulullah ikut sama beliau. Maka kemudian Rasulullah juga tidak mau ngerepoti. Apa kata Rasulullah SAW? Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia mengembalakan kambing. Semua nabi pernah gembala kambing. Kalau masih ada peluang jadi nabi, gembala kambing, tapi sudah tertutup. Saya nggak tahu, tapi sebagian mengatakan gini, karena kalau bisa ngatur kambing itu latihan untuk ngatur rakyat. Saya nggak tahu gimana. Itu perlu ya. Tidaklah seorang nabi itu diutus oleh Allah kecuali dia menggembalakan kambing. Faqala ashabuhu wa anta. Lalu para sahabat menjawab, engkau juga wahai Rasulullah? Qala na'am. Ya.
kuntu ar'aha ala qarari tali ahli Makkah. Dulu saya gembala kambing terus dapat upah sekian dari penduduk Makkah. Jadi Rasulullah SAW sejak kecil itu sudah terbiasa seperti itu, bertanggung jawab. Nah ini perlu kita tiru. Ya tentu sesuai dengan kondisi anak, nggak mungkin anak 5 tahun suruh nyangkul, suruh apa ya. Tapi bisa misalnya apa, dari yang sepele-sepele lah, buang sampah misalnya. Kalau sudah bisa megang sapu, mulai suruh nyapu, diajari tanggung jawab seperti itu. Nah perempuan mungkin sudah mulai piring, mulai ya kan, cuci piring, cuci gelas, meskipun ya kadang nyuci piring 3 yang pecah 2 gitu. Yes, tapi tidak apa-apa gitu. Itu pelajaran. Itu pelajaran. Ya mungkin yang anak laki-laki ya mulai harus ditanamkan. Nah, bagaimana kamu itu nanti akan jadi qawwamah, kamu akan jadi pemimpin dalam rumah tangga kamu. Maka mulai dididik agar menjadi qawwamah. Qawwamah. Saya teringat cerita Ustaz Budi Azhar ya salah. Ketika beliau punya anak laki-laki namanya Usama atau siapa? Usama itu kan singa ya. Terus sama gurunya di TK itu dikasih bunga, dibawa ke rumah. Dikasih bunga sama gurunya, bawa ke rumah. Sama beliau, "Nak, kamu itu saya kasih nama Usama itu biar jadi singa seperti Usama itu." Nah, masa kemudian mainan bunga? Akhirnya dibilangin betul sama gurunya, terus gurunya minta maaf. Nah, memang persiapkan anak laki-laki dia sebagai qawwamah, gitu kan? Yang anak perempuan juga persiapkan dengan kodratnya. Maka hati-hati. Nah, mulai muncul itu. Kalau anak laki-laki kok mulai main boneka, lah ini harus harus perhatian betul, jangan dibiarkan. Jangan biarkan. Jangan-jangan kebablasan. Takutnya kebablasan, kemudian sampai besar ya mainnya sama anak perempuan gitu. Ya sesekali berantem, itulah berarti laki beneran ya. Meskipun nangis gitu. Ya, kalau anak perempuan ya wes ya, dia akan tabiatnya sesuai dengan tabiatnya. Jadi persiapkanlah, mulai diberikan tanggung jawab yo sesuai dengan kemampuannya, itu bagus. Pak Dirin dulu diajak ladang umur berapa? Tamat SD wis mikul. Ngecek ya. Memang seperti itulah. Tamat SD, lihat didikan orang tua dulu kan. Tamat SD itu sudah bisa mulai tanggung jawab. Sekarang tamat SD coba. Nah itu kan saya nggak tahu itu kemajuan apa kemunduran itu. Kemajuan apa kemunduran? Pak Timan mulai ladang umur berapa Pak Timan? Belum tamat SD sudah ladang ya. Terus ngarit ya. Nah itu bagus, itu bagus. Kalau yang punya anak laki-laki misalnya belikan kambing. Nah ini Ustadz Salim Afila itu, Ustadz Salim Afila masih SD itu sudah dibelikan kambing. Kamu ini minta HP, enggak, bapak belikan kambing. Anaknya minta HP, belikan kambing. Ini kambing kamu rawat. Nanti kamu sekolah SMP kambingmu jual buat daftar sekolah. Wah itu kan bangga. Bagaimana yang lain harus minta sama orang tua misalnya, minta sama orang tua gini-gini, dia jual kambingnya daftar sekolah. Wah, itu kan saya itu bangga sekali dia. Nah sekarang justru mungkin orang tua kita lebih berhasil mendidik kan. Mungkin pendidikan mereka yang formalnya rendah, tapi justru kadang pendidikannya itu ya tampak gitu loh. Nah, ya, jadi Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, salah satunya adalah agar mempersiapkan beliau agar nanti siap ketika harus mengemban amanah dakwah. Jadi dakwah itu memang harus dipikul oleh orang-orang yang siap. Nah, bukan orang-orang yang manja, bukan orang-orang yang cengeng. Apa-apa sama orang tuanya gitu. Orang tuanya ya manjakan sekali. Hati-hati. Maka jangan belikan anak yang belum dia butuhkan. Meskipun nangis,
meskipun nangis. Cobalah. Nah, kita pikir lagi, ini betul nggak anak ini butuh ini? Kalau nggak usah, nggak usah. Nah, yang berikutnya, sina'atullah ta'ala li nabiyhi wa tarbiyatihi lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendidik langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak tercampur dengan pola pikir orang tuanya, karena orang tuanya sudah tidak ada. Wa min dzalika bu'duhu an ibadatil asnam. Nah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari menyembah berhala. Itu kan Allah yang melindungi. Ketika kemudian masyarakat sekitar semuanya menyembah berhala, Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau tidak pernah sujud di depan berhala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tidakkah kami mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah lindungi dia, berikan tempat perlindungan. Kami mendapatimu dalam keadaan dhal. Nah, ini dulu sempat kasus kan, ketika Rasulullah dulu itu tersesat gitu kan. Nah, dhal di situ sebagian ulama mengatakan beliau itu tahu bahwa umatnya itu tidak benar. Ketika nyembah berhala itu tidak benar, tapi Rasulullah tidak tahu bagaimana cara menyembah yang benar. Rasulullah tahu umatnya itu keliru ketika nyembah berhala-berhala di Ka'bah itu, tapi beliau nggak tahu gimana cara membetulkan yang keliru itu. Maka wa wajadaka dhalan fahada, lalu Allah berikan petunjuk tadi. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan aku mendapatimu dalam keadaan miskin, fa'aghna, lalu aku jadikan kau kaya. Kita lanjutkan. Wa qad wulida yatiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim. Faqad mata abuhu Abdullah, dan ayahnya Abdullah sudah wafat. Wa ummuhu hamilun bihi li syahrain, ketika ibu beliau mengandung usia 2 bulan. Fa'uniya bihi jadduhu Abdul Muttalib wastarda'alah, kemudian setelah ditinggal mati oleh ayahnya, masih dalam kandungan, ketika beliau lahir setelah ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya. Dan beliau itu, kakeknya itu, dia tahu bahwa ini cucunya ini beda dengan yang lain, sehingga pernah suatu ketika Abdul Muthalib itu kan punya tempat khusus sebagai pemimpin Quraisy. Maka Rasulullah yang saat itu masih kecil naik ke tempatnya yang biasa diduduki oleh Abdul Muthalib. Paman-pamannya yang lain mau, wah ini jangan, itu tempatnya Abdul Muthalib, tapi disuruh biarkan sama Abdul Muthalib, biarkan, anak ini nanti akan jadi sesuatu, anak ini nanti akan jadi orang besar. Nah, jadi Abdul Muthalib sejak kecil sudah tahu bahwa ini cucunya yang ini itu tidak sama dengan cucu-cucu yang lain. Nah, kita lanjutkan. Wastardo'alahu, lalu dipilihkan ibu untuk menyusui. Zaman Arab pada waktu itu ada tidak semua orang itu menyusui anaknya. Ketika tidak menyusui anaknya, maka kemudian mencari orang untuk menyusui anak. Maka boleh enggak seorang ibu minta upah sama suaminya karena menyusui anaknya dia? Boleh. Maka kalau ada lebih, kasih lebih lah. Dia sudah menyusui anaknya dengan suka rela. Ibu-ibu ada yang minta upah suaminya ketika menyusui anak dulu? Ibu-ibu di belakang, ada ibu gak? Ada nggak yang menyusui anaknya terus minta upah sama suaminya? Kalau zaman Arab dulu, mereka akan nyari orang untuk menyusui anak dan diupah. Istri kita alhamdulillah menyusui, nggak minta, wis masak, isi bantu golek duit, alhamdulillah. Orang Arab dulu enggak.
Ketika menyusui itu mereka nyari, biasanya orang-orang yang tinggal jauh gitu kan, di pedalaman, mereka akan pergi ke kota untuk menawarkan jasa menyusui. Nah, Rasulullah SAW disusui oleh seorang perempuan dari Bani Sa'ad, namanya Halimah bintu Abi Dzu'aib. Halimah dari Bani Sa'ad, kita sering nyebutnya Halimah Sa'diyah. Sa'diyah itu maksudnya bukan namanya, dari baninya, kaumnya. Nah, kaum Sa'ad. Halimah dari Bani Sa'ad atau Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Nah, jadi disusui oleh Halimah Sa'diyah, meskipun pada awalnya Halimah itu merasa keberatan karena saat itu sedang krisis, kekeringan, susu-susu di ternak itu pada kering gitu kan. Dapat pergi ke kota untuk nyari pembesar-pembesar Quraisy, kira-kira siapa yang anaknya mau disusui. Malah dapat anak, tapi seorang anak yatim. Tentu dia tidak mengharapkan banyak, karena yang dia cari sebenarnya upah. Tapi gimana, adanya cuma anak yatim ini. Akhirnya dibawa oleh Halimatus Sa'diyah tadi, dibawa ke perkampungannya. Maka disitulah kemudian Halimah mendapati keberkahan-keberkahan. Ketika ternak tetangga-tetangganya itu pulang masih dalam keadaan lapar, ternaknya dia kenyang. Ketika ternak kambingnya yang lain itu pada kering susunya, kambingnya Halimah penuh susunya. Maka kemudian dia mendapati keberkahan itu, sehingga beliau ingin terus menyusui Rasulullah SAW. Nah, nanti ada pelajaran kenapa Rasulullah SAW kemudian hidup jauh di pedesaan. Karena Halimah Sa'diyah itu, perkampungan Bani Sa'ad itu jauh dari kota. Nah, di sini para ulama mengatakan salah satu hikmahnya adalah, satu, kira-kira bahasa yang masih orisinil itu bahasa yang di kota atau yang di kampung, benar? Kampung. Maka bahasa Arab yang masih fusha itu yang di kota atau yang di padang pasir sana? Yang di padang pasir. Maka salah satu hikmahnya adalah kenapa Rasulullah dikirim untuk menyusu di tempat yang jauh itu, salah satunya agar secara bahasa Rasulullah mempelajari bahasa langsung dari tempat yang masih orisinil, belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau di kota, di situ sudah terjadi banyak percampuran, sehingga bahasanya itu biasanya sudah rusak. Sudah rusak. Maka dikirim sana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tumbuh kembang anak, kira-kira sehat di kota atau sehat di desa? Untuk tumbuh kembang anak, sehat di kota atau sehat di desa? Desa. Sama-sama corona, tapi kan yang desa bawa apa masih ke ladang biasa. Di kota sudah PPKM level berapa ini? Sini masih ladang ini, masih ini. Meskipun kena juga sebenarnya. Tapi tetap ladang gitu. Beda. Maka untuk tumbuh kembang anak itu di desa. Desa masih terbuka, udaranya masih ini, dan coba ke kota. Anak-anak yang besar di kota kena gerimis sedikit langsung langsung anak-anak di kampung hujan-hujanan dulu ya, sekarang sudah kampungnya juga sudah beda. Kalau dulu kan enggak kan, hujan-hujan itu wah ayo main bola terus main bola bocah-bocahan gitu kan, dulu gitu. Sekarang Masya Allah permainannya pindah ke game semua, ke online itu. Kalau dulu orang tuanya nyari anaknya ketika main di luar suruh pulang, sekarang orang tuanya yang dorong anaknya untuk keluar karena nggak mau keluar, di kamar terus. Untungnya gitu. Dulu sehat di desa dulu, nggak tahu sekarang. Desa juga sekarang gayanya jadi, ya kan? Udah main bola sana kemari, sekarang main bolanya ganti di HP. Kalau anaknya main bola di HP, mending bapaknya, ayo nak sekarang kita main ke lapangan, belikan bola.
mending lebih sehat itulah. Hujan-hujanan nyari ikan di sungai. Ya setelah bisa dulu mancing gitu, mancing hujan-hujanan itu biasa aja dulu. Sekarang itu perlu dikenalkan kembali, perlu dikenalkan. Karena sekarang ya terus terang banyak hal-hal yang anak kita nggak kenal dengan alam. Saya dulu diajari sama Lele itu, meskipun saya lupa gitu kan, bintang-bintang gitu kan. Kalau muncul bintang ini, wah itu biasanya sudah mau masuk musim ini. Oh kalau kamu nyari arah barat, lihat bintang itu, kayak gitu. Lupa sih. Itu kan sebenarnya ilmu yang penting gitu. Sekarang anak-anak kita sudah sibuk dengan gadget, hal yang seperti itu sudah nggak diperhatikan lagi. Oh alam bisawab. Nah jadi kita sampai di situ dulu, sudah masuk waktu isya. Maka salah satu hikmah Rasulullah SAW tadi dilahirkan dalam keadaan yatim. Hikmahnya tadi agar Rasulullah itu memang siap nanti untuk mengemban dakwah. Karena biasanya anak yang yatim itu sudah lebih siap, karena sejak kecil sudah memang dipersiapkan itu, sehingga nanti ketika saatnya harus mengemban amanah dakwah, maka beliau sudah memiliki persiapan itu semua. Nah, beda kalau anak itu tumbuh dalam keadaan dimanja, maka nanti dia akan menjadi generasi tadi, generasi cengeng, generasi yang tidak siap untuk mengemban amanah dakwah. Ini tugas kita semua, bagaimana mengembalikan itu, bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu menjadi generasi yang siap untuk mengemban amanah dakwah ini. Dan dakwah itu berat, dakwah itu bukan milik satu kelompok, tapi butuh kerjasama semua kelompok, karena nggak akan sanggup kalau amanah dakwah itu hanya dipikul oleh satu kelompok saja, apalagi cuma satu orang. Dan dakwah itu harus terus berlanjut. Pemimpin yang berhasil itu pemimpin yang berhasil mendidik rakyatnya agar dia siap menjadi pemimpin berikutnya. Kalau kemudian kepemimpinan terputus ketika dia meninggal, udah berarti dia gagal. Kita berhasil itu kalau kita berhasil mendidik anak kita siap untuk melanjutkan amanah dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.